Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri ikhwan sehat semuanya. Kelas 9 pada kemana? Apa? Oh, sakit. Masya Allah. Yang ikhwan, yang akhwat sehat semuanya. Hadirin semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uth rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umatnya. Ya Allah, di pagi hari yang cerah ini bukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah bagi kami. Semoga dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya hikmah, bertambah pula rasa khusyuk kami semuanya kepada-Mu ya Rabb. Ya Rabbana, siapapun di antara kami yang sedang sakit, semoga Engkau berikan kesabaran dan kesembuhan sebagaimana sedia kala. Ya Allah, ya Rabbana, kokohkan tekad dan langkah perjuangan kami semuanya li'ila'i kalimatillah. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tadabbur surat Yasin, yang mana kemarin kita sudah sampai ayat 45. Hari ini kita akan masuk ke ayat 46 sampai ayat 48 ya. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya. Saya akan bacakan, silakan nanti baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
أنفقوا مما رزقكم الله وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وما تأتيهم dan setiap datang kepada mereka min ayatin dari ayat atau tanda kemahakuasaan Allah min ayati rabbihim dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka tanda-tanda kemahakuasaan Allah banyak sekali illa kanu kecuali kondisi mereka anha terhadap ayat-ayat itu mu'ridin berpaling wa idza qila lahum dan jika dikatakan kepada mereka anfiqu infaqanlah mimma razaqakumullah dari apa yang telah Allah rizkikan kepada kalian qala alladziina kafaru berkata orang-orang kafir lil ladziina amanu bagi orang-orang beriman anut'imu man law yasha'u Allah at'amah apakah kami pantas memberi makanan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki dia akan memberinya makanan in antum illa fi dhalalin mubin kalian tidak lain berada dalam kesesatan yang nyata wa yaquluna dan mereka berkata mata hadzal wa'du kapan janji ini akan tiba in kuntum shadiqin jika kalian orang-orang yang benar wallahu a'lam bis-shawab jika ayat-ayat yang kemarin kita bahas menjelaskan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala di jagat raya kemudian disebutkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala di lautan dan di daratan di jagat raya langit, matahari, bulan yang semuanya beredar pada garis edarnya sehingga terjadi siang dan malam yang memberikan kemaslahatan dan kebaikan kepada manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan fasilitas-fasilitas yang Allah berikan baik di lautan ataupun di daratan. Teknologi transportasi yang sangat luar biasa. Semuanya demi kebaikan manusia.
Maka 3 ayat ini menceritakan sebuah kondisi yang mengherankan. Ternyata kemahakuasaan yang Allah tunjukkan kepada manusia masih saja menjadikan manusia ingkar, sombong terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran bagi kita. Ketika kita melihat segala sesuatu, maka berhentilah sejenak. Untuk apa? Untuk merenungkan pesan apa yang hendak Allah berikan kepada kita, sehingga fenomena-fenomena itu tidak berlalu begitu saja. Akan tetapi setiap fenomena yang Allah tunjukkan kepada kita menjadi pelajaran penting dalam kehidupan. Ya, begitu banyak hal-hal penting yang kita anggap tidak penting. Seseorang akan memiliki kesadaran berawal dari kepedulian. Seseorang tidak akan memiliki kesadaran berawal dari ketidakpedulian. Maka peduli itu awal dari sebuah kesadaran. Ya. Sekali lagi saya ulang, peduli awal dari sebuah kesadaran. Ketidakpedulian awal dari kematian rasa yang dimiliki oleh seseorang. Kita masuk ke dalam tafsir. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Ay wa ma ta'ti haula'il musyrikin alamatun min al-alamatil wadihah ad-dalah ala sidqir rasul. Setiap kali datang kepada orang-orang musyrik tanda dari tanda-tanda yang sangat jelas, adalah ala sidqir rasul, yang menunjukkan benarnya Rasul, kal mu'jizatil bahirah allati ayyadahu Allah biha, sebagaimana mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai penguat dari Allah kepada Rasul. Illa a'radu anha, mereka berpaling, mereka tidak percaya, mereka tidak mengakui bahwa itu sebuah tanda benar kenabian dan kerasulan. Karena tidak mungkin seseorang mengaku sebagai nabi dan rasul tanpa ada bukti. Bukti benarnya kenabian dan kerasulan seseorang adalah al-mu'jizat, mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Jika mukjizat sudah jelas kemudian masih tidak mempercayai, terus Anda maunya apa? Ya. Illa a'radu anha ala wajhi takdzib wal istihza, mereka berpaling. Polanya seperti apa berpaling itu? Bukan hanya melengos wajah, ya, tapi at-takdzib wal istihza, mereka membohongkan dan mereka melecehkan. Hati-hati, ya, membohongkan ayat-ayat Allah, mengolok-olok ayat Allah. Justru sikap itu akan menjadikan Anda semakin jauh dari hidayah. Hidayah telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Tapi masalahnya, apakah setiap manusia mau mengambil hal tersebut menjadi pelajaran, atau mereka semakin jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala? Qala Abu Sur mengatakan, wa idhafatul ayat ila ismi Rabb jalla wa ala li tafkhimi sya'ni. Allah Subhanahu wa taala menisbatkan ayat Rabbihim, ayat-ayat Tuhan mereka. Apa targetnya? Li tafkhimi sya'niha, untuk menunjukkan betapa luar biasanya hal ini. Ini bukan hal biasa. Kenapa? Karena dinisbatkan kepada Rabb, ya. Al-mustatabba' li tahwili majtara'u alaihi fi haqqiha. Wal murad bil ayat imma al ayat at-tanziliyah allati min jumlatiha al ayat an-natiqah bi bada'i sun'illah wa sawabiqi alaihi aw al ayat at-takwiniyah asy-syamilah lil mu'jizat wa ghairiha min ta'ajibil masnu'at allati min jumlatiha ma dzukira min syuhunihi syahidah bi wahdaniyatihi ta'ala. Wa
farradahu bil uluhiyah. Nah, ini ayat-ayat itu ada dua di sini disebutkan. Yang pertama adalah ayat tanziliyah. Apa yang dimaksud dengan ayat tanziliyah? Ayat tanziliyah itu ayat yang Allah turunkan. Apa itu? Al-Quran. Apa itu? Al-Hadis as-sahihah. Ya, Al-Quran dan Sunnah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa begitu? Kalau Al-Quran jelas kalamullah, Al-Hadis, As-Sunnah, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hadis itu adalah wahyu. Bedanya adalah kalau Al-Quran qala Allah, kalau hadis qala Nabi, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, semuanya wahyu. Itu yang disebut dengan tanziliyah. Kemudian ada lagi yang disebut dengan al-ayat at-takwiniyah. Ayat takwiniyah ini apa? Jagat raya. Ayat takwiniyah itu apa? Kita, diri kita. Sehingga bertemulah antara ayat tanziliyah dengan ayat takwiniyah. Bertemu. Al-Quran dan sains tidak akan pernah bertolak belakang. Ya. Logika yang jernih tidak akan bertentangan dengan ayat Al-Quran. Logika yang jernih dengan fakta dan data sains itu akan nyambung. Kenapa seperti itu? Karena kedua-duanya ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran ayat Allah yang tertulis. Jagat raya dan diri kita adalah ayat-ayat Allah yang terbentang dalam jagat raya. Pahami kedua-dua ini, ya, karena ketika kita memahami kedua hal ini, maka kita akan menemukan betapa luar biasanya sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semuanya. Kemudian, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, ai wa idza qila li haula'il kuffar bi tariqin nasihah anfiqu ba'da ma ataakumullah min fadlihi 'alal fuqara wal masakin. Ketika dikatakan kepada orang-orang kafir itu dengan pola menasehati, hei orang-orang kafir, hei kalian semuanya, berikan dari apa yang Allah telah berikan kepada kalian, 'alal fuqara wal masakin, kepada para fuqara dan masakin. Ini menunjukkan kepedulian sosial, ya, kesolehan sosial ini. Qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu an-nut'imu man law yasha'u Allah at'amahu. Ay qala al-kuffar lil mu'minin tahakkuman bihim anunfiq amwalana 'ala haula'il miskin alladzi afqarahumullah. Orang-orang kafir itu mengatakan, ngapain kita ngasih ke mereka? Mereka itu kan udah dimiskinkan oleh Allah. Mereka udah fakir dari sononya, ngapain kita bantu? Ya. In antum illa fi dhalalin mubin. Ay ma antum ayyuhal mu'minun illa fi dhalalin zahirin wadihin haitsu ta'murunana an nunfiqa amwalana ala man afqarahumullah. Jadi orang-orang kafir pada waktu itu mengatakan, ngapain kami mengeluarkan harta kami bagi orang-orang fakir dan orang-orang miskin? Kan mereka sudah dimiskinkan oleh Allah, mereka sudah difakirkan oleh Allah. Ini kan pelecehan, ya kan? Dan ini sekaligus juga menunjukkan kepada kita bahwa kesolehan itu bukan hanya sebatas sholat, tapi kesolehan pun dibuktikan dalam interaksi sosial. Coba perhatikan dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun wa yamna'unal ma'un. Orang-orang yang sholatnya lalai itu ketika sholatnya memang mereka hanya mengingat Allah sedikit saja, kemudian wa yamna'unal ma'un, setelah sholat mereka tidak peduli terhadap yang lain. Ya, jadi perhatikan dua hal ini, hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah dengan ibadah-ibadah yang mahdhah, hablum minannas dengan ibadah ghair mahdhah. Kemudian oleh Ibn Abbas mengatakan, kana bi Makkah zanadiqah fa idza umiru bis sadaqah 'ala al-masakin qala la wallah la naf'al. Ibn Abbas mengatakan di Makkah dulu banyak orang-orang zindik. Mereka jika diperintahkan untuk sedekah
memberikan kepedulian terhadap orang-orang miskin? Kalau mereka mengatakan la, wallah la naf'alu, enggak, kami enggak akan pernah melakukannya. Ini orang-orang kafir menolak sesuatu saja pakainya wallah, dari Allah. Mereka percaya kepada Allah, tapi mereka tidak yakin bahwa Allah itu satu-satunya zat yang harus disembah dan ditaati. Nah, ini bedanya begini. Orang-orang kafir Quraisy sebelum Islam datang, mereka tahu Allah, tapi Allah itu bukan segala-galanya. Islam datang mengajarkan bahwa Allah justru segala-galanya. Bedanya tipis kan? Bedanya sangat tipis. Apa perbedaan yang tipis itu? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy tidak menjadikan Allah sebagai segala-galanya. Islam mengajarkan bahwa Allah itu segala-galanya. Hanya itu. Jadi tema sentral. Ayafqarahullahu wa nut'imahu nahnu. Allah yang memfakirkan mereka, masa kita yang harus ngasih makanan kepada mereka? Ini logikanya cacat logika nih. Wa gharadahum ar-radd 'ala al-mu'minin fa ka'annahum yaqulun. Ini adalah maksudnya, ya. Maksudnya adalah menolak ajakan orang-orang beriman, seakan-akan mereka mengatakan law kana al-amru kama taz'umun anna Allah qadirun wa anna Allah raziqun la at'ama haula'il fuqara. Jadi logikanya itu begini, seandainya Allah itu mau berkuasa dan Allah itu maha pemberi rezeki, ngapain nyuruh kami, udah langsung aja sama Allah gitu. Jadi ini melecehkan, ya, mengkerdilkan Allah Subhanahu wa taala dan melecehkan ajakan terhadap kebaikan berupa kepedulian sosial. Ya. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Fama balukum tatlubuna it'amahum minna. Ngapain kalian minta makan ke kami? Anda minta makan itu sama Allah gitu. Wa ma alima haula'i sufaha anna khazain al-arzaq biyadil khallaq. Mereka tidak tahu, ya, bahwa rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Wa annahu ta'ala aghna ba'dal khalqi wa afqara ba'dal khalqi ibtila'an. Allah memberikan harta, ya, sehingga mereka menjadi kaya raya, dan Allah tidak memberikan harta sehingga mereka fakir, miskin, kekurangan. Ibtilaan, itu semuanya adalah ujian dari Allah. Apakah dengan kekayaan yang diberikan mereka akan taat atau mereka sombong? Apakah dengan kemiskinan dan kefakiran yang Allah berikan, apakah mereka akan putus asa atau mereka akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini semuanya adalah ujian dari Allah. Yang zuruk kaifa atfal ghani, agar nampak terlihat bagaimana kasih sayang orang-orang yang kaya, wa kaifa sabrul faqir, dan bagaimana sabarnya orang-orang yang fakir. Faqad mana'a dunya 'anil faqir la bukhlan wa amara al-ghina bil infaq 'alaihi la hajatan ila mali. Bagaimana ini akan terjadi interaksi sosial, ya, orang-orang fakir tidak meminta-minta, orang-orang yang kaya tidak sampai pelitnya luar biasa, ya. Walakin lil ibtila, semuanya itu adalah ujian. Wallahu yaf'alu ma yasha, dan Allah melakukan segala sesuatu sebagaimana kehendaknya. La i'tirada li ahadin fi masyiatihi wala fi hukmihi, ya. Kemudian la yus'alu amma yuf'alu wa hum yus'alun. Kenapa sih Allah mengayakan seseorang? Kenapa Allah memiskinkan seseorang? Itu semuanya hak prerogatif Allah. Tidak ada hak bagi kita untuk bertanya. Kenapa? Karena yang ditanya itu bukan Allah, tapi yang akan ditanya itu adalah kita semuanya. Wa yaquluna mata hadzal wa'd in kuntum shadiqin, ay mata yaumul qiyamah alladhi tatawa'aduna bihi, wa mata hadzal 'adzab alladhi takhufunana in kuntum shadiqin fi da'wakum anna haula'i ba'tsan wa nushuran wa hisaban wa 'adzaban. Ayat yang terakhir kita baca ini adalah kepongahan, ya. Kalau kalian benar, sok kapan? Hari kiamat itu kapan?
Kapan kami akan disiksa? Kapan kami akan dibangkitkan? Kapan kami akan dikumpulkan? Kapan kami akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai siksaan bagi kami? Ini tantangan dari orang-orang kafir. Waliyahzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap-sikap pongah, dari sikap-sikap sombong dan melecehkan agama ini. Semoga apa yang kita baca menjadi pelajaran penting, bahwa merenung itu sangat penting. Jangan biarkan fenomena kehidupan berlalu begitu saja. Ambil pelajaran, ambil hikmah, sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan apapun situasi dan kondisi yang sedang kita alami, jadikan itu sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah hindarkan dari kita semuanya kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.